Banyak dari kalian yang mungkin khawatir soal dampaknya di pasar saham atau justru bersemangat banget dengan pergantian presiden ini. Menunggu dampak positif apa yang bisa terjadi dari tiap kebijakan atau program presiden baru. Nah, di tips series kali ini aku akan bahas beberapa hal yang perlu Sobat Cuan perhatikan supaya investasi Sobat Cuan tetap aman dan cuan di tengah situasi yang nggak menentu. Yang pertama adalah jangan panik bila terjadi volatilitas jangka pendek, misalnya di minggu depan ya ada sell on news. Tetapi fokus pada tujuan jangka panjang karena apapun yang terjadi dalam jangka pendek biasanya nggak berdampak besar dalam 5-10 tahun ke depan. Yang kedua, riset terlebih dahulu, jangan ikut-ikutan di tengah sering munculnya spekulasi tentang kebijakan ekonomi atau program baru. Jangan asal ikut-ikutan beli atau jual saham cuma karena proyeksi-proyeksi yang kalian baca di sosial media atau di media. Tetap lakukan riset perusahaan yang kamu investasikan, pastikan mereka punya fundamental yang kuat dan dijalankan oleh manajemen yang baik dan jujur. Yang ketiga, diversifikasi portofolio, jangan taruh semua uang kamu di satu saham atau satu sektor aja. Meski pergantian presiden bisa mempengaruhi sektor tertentu, tapi pastikan portofolio Sobat Cuan tersebar di berbagai sektor supaya resikonya jadi lebih rendah atau diversifikasi dengan aset yang punya resiko lebih rendah seperti obligasi pemerintah. Yang keempat, pantau kebijakan ekonomi baru setelah presiden baru terpilih, di mana kebijakan ekonomi bisa berubah. Misalnya nih, beberapa kebijakan Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang tentu bisa mendorong daya beli masyarakat, serta memberikan dampak positif pada sektor terkait seperti agriculture, consumer good seperti ayam-ayaman dan susu, packaging, dan juga logistik. Pantau kebijakan-kebijakan lainnya juga biar kamu bisa menyesuaikan strategi investasi kamu. Jangan lupakan dividen. Kadang kita lupa saham itu bukan cuma soal harga naik dan turun, ada saham juga yang ngasih dividen alias bagi hasil keuntungan. Kalau kamu investasi di perusahaan yang rajin bagi dividen, Sobat Cuan tetap bisa untung walaupun harga sahamnya nggak bergerak terlalu banyak. Yang terakhir, bersabar dan disiplin. Terakhir ini yang paling penting adalah sabar dan disiplin, jangan tergoda buat jual saham kamu cuma karena ada ketidakpastian sementara, atau jual karena ingin pindah-pindah sektor karena FOMO. Tetap tenang dan jalankan strategi investasi kamu sesuai rencana jangka panjang. Happy learning, happy investing.